Baik rekan-rekan, kali ini kita akan mempelajari rapat keadaan. Nah, untuk mempelajari rapat keadaan, kita akan menganalisanya melalui ruang fasa ya, yaitu ruang yang terdiri dari ruang spasial dan ruang momentum ya. Ruang spasial itu koordinatnya berarti X, Y, dan Z ya. Dan ruang momentum berarti koordinatnya adalah PX, PY, dan PZ. Nah, kita masuk ke kasus satu dimensi. Nah, di satu dimensi ini ya, jumlah keadaan dalam selang P sampai P plus dP ya, secara umum adalah ini ya, D sebagai fungsi P ya, dP sama dengan 2L per H dP. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Pertama, ini ada 2 dikali dP ya. Nah, ini adalah elemen dari ruang momentumnya ya. Kenapa di sini 2 ya? Karena di sini untuk menjangkau sisi positif dan sisi negatif. Nah, P-nya di sini adalah nilai mutlak dari Px ya. Nah, kemudian L. L ini apa? Ini adalah dimensi ya, dimensi dari ruang spasialnya ya. L ya, panjangnya ya. Kemudian H. H ini adalah faktor pembaginya ya, yaitu tetapan Planck ya. Ini untuk mempertimbangkan ketidakpastian Heisenberg. Nah, sekarang kita akan analisa yang 2 dimensi ya. Nah, yang 2 dimensi ini ya, jumlah keadaan dalam selang P hingga P plus dP ya, secara umum adalah ini ya, 2pi dikali A dibagi H pangkat 2 PdP ya. Jadi ini jumlah keadaannya ya dalam selang P hingga P plus dP. Nah, ini dapat dari mana? Nah, kalian bisa bayangkan ya, ini ada ruang momentum ya, 2 dimensi ya, Px dan Py. Nah, agar mudah, nah kita pakai pendekatan lingkaran. Ya, kita lihat ini lingkaran ya. Nah, lihat ini ada elemen ruang momentumnya. Nah, elemen ruang momentumnya ini adalah 2pi kali P dP. Nah, ini 2pi kali P dP. Nah, sedangkan yang A ini ya tentu ya kita tahu ini adalah ruang spasialnya. Dan H pangkat 2 ini adalah faktor pembaginya ya. Tetapan Planck di kuadrat ya. Ini untuk mempertimbangkan apa tadi? Ketidakpastian Heisenberg ya. Nah, sekarang kita analisa yang 3 dimensi. Ini tidak jauh beda dengan yang 2 dimensi ya. Jumlah keadaan dalam selang P hingga P plus dP secara umum adalah 4pi kali V dibagi H pangkat 3 P kuadrat dP. Nah, sekarang 4pi P pangkat 2 dP ini dapat dari mana? Nah, ini kalian bayangkan ada bola ya. Sekarang kita menggunakan pendekatan bola ya untuk yang ruang momentum 3 dimensi ya. Nah, terus kita ambil luasan ini ya. Luasan permukaannya ya sebagai elemen ya. Nah, kemudian dikalikan dengan dP ya. Nah, luas permukaannya kita tahu permukaan eh, bola itu adalah 4pi P kuadrat. Nah, kemudian tebalnya adalah dP ya. Nah, seperti biasa ini V-nya ini adalah eh, ruang spasialnya ya. Kemudian ini ada faktor pembaginya H pangkat 3. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengubah ya ke kubah lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya ya rapat keadaan ya D sebagai fungsi P ya, kemudian dikali dP ya jadi jumlah keadaannya ya. Nah, mau kita ubah ke variabel yang lain. Misal rapat keadaan ya D sebagai fungsi dari energi ya, DE ya, kemudian dikali DE gitu ya. Nah, itu bagaimana ya? Nah, kita lihat dulu di sini ya. Jadi jumlah keadaan ya D sebagai fungsi PdP dan jumlah keadaan D sebagai fungsi Q/dQ yang bersesuaian adalah sama ya dalam rentang P sampai P plus dP dan dengan rentang Q
sampai Ki plus Dki ya yang bersesuaian. Ini sama jumlah keadaannya ya. Nah, dengan Ki ini kalian bisa pilih ya kubah lainnya seperti energi, kelajuan, panjang gelombang, frekuensi, bilangan kuantum dan lain-lain ya. Nah, kita lihat karena sama berarti D sebagai fungsi Ki, Dki ini sama dengan D sebagai fungsi PdP. Ya atau ya ini diferensialnya ya kita pindahkan seperti itu ya. Ini jadi bentuk turunan ya. Jadi D sebagai fungsi Ki ya ini sama dengan dP per dQ dikali ya ini rapat keadaan ya sebagai fungsi momentum ya. Lalu kita akan membahas degenerasi ya. Jadi jumlah keadaan dalam selang Ki hingga Ki plus Dq secara khusus ya. Ini kita sebut sebagai degenerasi ya. G sebagai fungsi Ki Dq. Nah, ini akan sebanding dengan ya D sebagai fungsi Ki Dq. Nah, ini kita bisa rumuskan seperti ini. Nah, dengan B ini adalah pengalinya ya. Pengalinya. Konstanta kesebandingannya ya. Jadi G-nya ini adalah degenerasinya ya, rapat keadaannya ya sebagai fungsi dari Ki ya. Q-nya tadi bisa energi, ya kelajuan bahkan momentum tadi ya. Nah, kemudian B-nya. Nah, ini kalau untuk gas ideal B-nya sama dengan 1. Untuk foton B-nya sama dengan 2. Nah, untuk foton kenapa sama dengan 2? Karena foton ya kita tahu ini adalah partikel ya, yang membawa energi elektromagnet. Dia punya 2 arah polarisasi ya. Nah, elektron. Nah, mengapa elektron B-nya juga sama dengan 2 di sini? Ya, karena elektron spin-nya ada 2 ya. Spin-nya ada 2 ya, ada positif setengah, ada negatif setengah ya.